Ini seluruh kelas, jadi kelas 9. Seluruh kelas. 9, 8. Nah, ini yang gabung ini baru berapa ini? 1 ya? Dimulai nih. Bisa langsung masuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria, diikutin ya. Oke. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Untuk pelajaran agama paket B, nanti ada bab 1, bab 2, sampai bab 3. Berarti 3 bab ya yang akan dibahas malam ini. Untuk yang bab pertama yakni tentang Al-Quran dan hadis, tentang optimis, ikhtiar, sama tawakal. Nanti silakan dicatat ya, untuk nanti tugasnya akan saya share di grupnya kelas. Oke, langsung yang pertama bahasannya adalah memahami ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dalam Quran surat ayat ini, surat Az-Zumar ayat 39, ayat 53, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Nah, dikatakan bahwa di surat Az-Zumar ayat 53 ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia asa terhadap rahmatnya, ya. La taqnatu mir rahmatillah atau mir rahmatillah, ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, untuk terjemahannya lengkapnya adalah, katakanlah wahai orang-orang atau hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi yang pertama adalah ayat yang menerangkan tentang perilaku optimis. Optimis itu percaya diri, ya, sama dengan percaya diri. Nah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Makanya yang pertama adalah dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu diterangkan, ya. Sedangkan ayat yang kedua adalah surat An-Najm. An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujazahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, ini artinya yaitu, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan, ya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan dipertanggungjawabkannya, akan dilihatkan di hari kiamat apa yang ia kerjakan. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, sesuai dengan apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan, ya. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kamu menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, ya. Nah, jadi yang pertama ayat yang menjelaskan tentang optimis, tawakal, ya. Yang pertama adalah surat Az-Zumar. Yang kedua surat An-Najm. Sedangkan yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 159. Nah, untuk surat yang ketiga ini Ali Imran menerangkan bahwa di antara kandungan surat Ali Imran yaitu pertama, anjuran untuk berperilaku lemah lembut kepada orang lain. Yang kedua,
sikap keras dan sikap kasar dapat menjadikan orang lain menjauh dari kita, ya, tidak mau berteman dengan kita. Yang ketiga, perintah memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ia lakukan. Nabi Muhammad itu melihat umatnya melakukan kesalahan, berbuat dosa. Maka Nabi Muhammad itu meminta kepada Allah untuk diampuni segala dosa para umat-umatnya. Ya. Maka barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat, insya Allah nanti di hari kiamat kelak akan dapat syafaatnya, ya seperti itu. Nah, sedangkan yang selanjutnya kandungan ayat dari Ali Imran yaitu perintah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini selalu berpegang teguh kepada musyawarah, ya. Setiap ada masalah, setiap ada perkara apapun, beliau pasti bermusyawarah dulu dengan para sahabat, ya. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan kaum muslimin untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah demi kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama, ya. Enggak gurusa-gurusu, ya. Semuanya dipikirkan dengan matang, dipikirkan dengan baik. Itu orang yang mempunyai niat baik, ya, sebisa mungkin berusaha mewujudkan niat tersebut. Nah, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu atau perbuatan itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Nah, kalau niatnya baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, sebaliknya, kalau niatnya tidak bagus atau kurang baik, ya nanti juga akan balik lagi kepada diri sendiri, ya, tergantung kepada niatnya masing-masing orang. Itu tadi, ya, jadi ada 3 surat yang menerangkan tentang optimis, tawakal, ya. Yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 53, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Sedangkan yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 159. Nah, berikutnya yang tadi itu ayat Al-Quran, ya. Sedangkan yang kedua, yang berikut ini adalah hadis. Hadis yang menerangkan tentang optimis, perilaku optimis atau perilaku yang percaya diri oleh Rawahul Muslim, ya. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, ya. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya mendapat pahala 10 kali lipat atau lebih. Ya, 1 pahala akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Begitu juga seterusnya. Kalau 10 kebaikan akan dilipatkan menjadi 100 kebaikan, ya, sampai terus, ya, sampai 1000, 1 juta. Nah, ya, barang siapa melakukan suatu keburukan, 1 saja keburukan, ya, maka balasannya juga akan sama dengan keburukan tersebut, jadi seimbang, ya. Kalaupun misalkan 1 kebaikan itu enak mana? Melakukan kebaikan atau keburukan? Sama-sama 10 kali lipat, ya. Tinggal pilih saja, ya. Nah, barang siapa yang berusaha mendekatkan diri dengan kepada Allah 1 jengkal, ya, maka aku akan segera mendekatinya 1 depah. Bayangkan,
kita manusia satu jengkal, sedangkan kalau kita bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah itu loh mendekat kita satu depah, ya, satu jengkal dengan satu depah. Jaraknya semakin dekat, ya. Allah itu suka, rindu dengan hamba-hambanya itu yang selalu berdoa kepadanya, ya, tengah malam bangun sholat untuk tahajud. Nah, Allah itu rindu dengan orang-orang seperti itu. Ya, barang siapa yang datang kepadaku dengan cara berjalan, nah, dengan cara berjalan, maka aku akan datangi ia dengan berlari. Manusia berjalan, nyedek nang pangerane malah pelayu. Ya. Itulah. Barang siapa yang menemui aku dengan banyak dosa, selain menyekutukan Allah, ya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan yang seimbang. Banyak dosa musyrik loh ya. Kalau musyrik itu benar-benar tidak dapat dimaafkan oleh Allah. Orang musyrik murtad, ya, itu dosa yang sudah tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, dosa-dosa kecuali dosa orang murtad, orang musyrik itu masih bisa diampuni oleh Allah, ya dengan tadi itu, dengan ampunan yang seimbang dengan dosa yang dilakukannya. Nah, manusia tuh loh melakukan dosa itu, Allah itu masih mengampuni kita sebagai hambanya yang sangat lemah, yang banyak dosanya itu loh, pangeran ae iso nyepuro nang ini makhluk, apalagi kita sebagai makhluk, ya. Oke, selanjutnya hadis tentang perilaku ikhtiar. Kalau yang pertama tadi saya bahas tentang hadis tentang perilaku optimis, ya, yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim dari sahabat kita yaitu Abu Dzar. Nah, sekarang hadis yang kedua menerangkan tentang perilaku ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Ikhtiar sama dengan usaha. Nah, kalau hadis ini dari Zubair, ya, Zubair bin Awam, yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Nah, hadis kedua ini menerangkan atau menjelaskan tentang kandungannya sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah memerintahkan untuk berikhtiar mencari rezeki yang halal dengan jalan yang benar, ya. Sedangkan yang kedua adalah Allah akan mencukupi kebutuhan orang-orang yang mau berikhtiar atau berusaha mencari rezeki yang halal dengan jalan yang benar, tidak dengan jalan yang menyimpang, ya. Nah, contohnya apa? Misalkan mencari rezeki dengan mencuri, dengan merampok, atau dengan korupsi, ya. Nah, itu adalah rezeki yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik. Nah, berikutnya yaitu menerangkan tentang Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang mau berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh, walaupun usahanya itu seperti contohnya misalkan mencari kayu bakar di tengah hutan, ya, para petani yang mengalami musim kemarau yang berkepanjangan atau musim hujan yang sampai kena banjir. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berikhtiar tapi usahanya itu sangat keras sekali, sangat berat, ya. Nah, itu Allah mencintai hamba-hamba yang seperti itu daripada orang yang meminta-minta, ya. Allah itu tidak suka, benci dengan orang yang minta-minta atau pengemis, ya. Kalau sekarang banyak kita temui pengemis di tengah jalan, di pinggir jalan, ya.
di lampu stopan. Nah, itu banyak sekali para pengemis-pengemis itu. Allah itu lebih suka melihat hambanya itu yang pekerja keras, meskipun pekerjaannya itu sangat berat, ya, tapi Allah itu suka yang seperti itu daripada kita minta belas kasihan kepada Allah. Al-yadul ulia khairum minal yadis suflah. Ya. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, artinya bagaimana? Ya, lebih baik kita memberi daripada kita menerima dari belasan orang lain. Nah, makanya kalau kita punya rezeki yang berlebih, jadilah orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang lain, ya, daripada kita meminta. Oke, hadis selanjutnya yaitu tentang perilaku tawakal. Nah, didengarkan ya. Hadis yang nomor 3 tentang tawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Tirmidzi, ya. At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab, ya. Hadis yang ketiga ini tentang perilaku tawakal antara lain menjelaskan tentang yang pertama, setelah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Nah, apa sih tawakal itu? Ada yang tahu tawakal? Ya, tawakal itu memasrahkan diri kepada Allah. Ya, setelah usaha, ikhtiar, ya, kemudian bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, bekerja keras siang, pagi sampai malam, ya. Tapi rezekiku ini loh belum datang juga. Nah, apa yang kita lakukan? Selanjutnya yaitu kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Usaha sampai mati-matian tapi belum ada hasil. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah, hasilnya bagaimana nantinya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu menerangkan tentang jika manusia benar-benar bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar, maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Nah, tapi Allah itu melihat hambanya ini loh, benar-benar berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh apa tidak. Ya. Misalkan ada 2 orang, Allah disuruh memilih 2 orang itu, di antara 2 orang itu. Yang satunya ini seorang pekerja keras, ia selalu banting tulang demi menghidupi keluarganya, anak istrinya, ya, setiap hari, siang, malam, pagi, ya. Nah, yang satunya ini bekerja tapi bermalas-malasan. Nah, maka Allah juga akan memilih di antara 2 orang ini, ya. Salah satunya yaitu Allah memilih orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh dalam bekerjanya, ya. Ya, memang semua orang itu punya rezeki masing-masing. Rezeki itu sudah dipanci, sudah dijatah sama Allah. Tapi Allah itu memberikan rezeki itu tidak semena-mena. Harus ada usahanya, ya. Karena rezeki itu nggak datang ujuk-ujuk, nggak datang tiba-tiba tanpa adanya suatu usaha. Ya, seperti itu. Rasulullah SAW memberikan ibarat seperti burung yang bekerja keras mencari makan untuk anak-anaknya, ya, di pagi hari dengan kondisi perut ini lapar. Dan sore harinya si burung itu kembali lagi membawa makanan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, ya. Nah, supaya perutnya anak-anaknya itu kenyang. Ya, sama seperti itu, ya. Ibaratnya itu seorang burung, manusia juga seperti itu. Seorang ayah bekerja dari pagi,
berangkat pagi, perutnya kadang belum sarapan, ya. Nah, ini mencari rezeki buat siapa? Ya buat anak dan istrinya di rumah. Mengharapkan nanti sore atau nanti malam ini si ayah ini membawa rezeki buat anak dan istrinya tadi. Ya, jadi diibaratkan sama seperti halnya seekor burung, ya, yang bekerja mencari makan untuk anak-anaknya. Nah, intinya kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah berusaha, kita diminta untuk bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, memasrahkan hasilnya, hasil dari ikhtiar kita, ya. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik, ya, dari ikhtiar yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh untuk ikhtiar, ya. Ingat, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak mengubah dirinya sendiri. Nah, tuh ya, itu hadis, itu dalil yang sudah sering kita dengar, ya. Dari sini paham ya? Oke, selanjutnya perilaku optimis. Apa itu perilaku optimis? Nah, sekarang kita bahas perilaku optimis. Dalam rangka kehidupan dan perkembangan zaman, kita harus rajin dan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu kegiatan, ya, atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, misalkan kita punya keahlian atau skill, keahliannya di bidang otomotif. Nah, nanti cari pekerjaan yang di bidang otomotif, ya. Contohnya di bengkel, di showroom mobil, nah seperti itu. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan diri, ya. Kalau misalkan kita tidak mampu melakukan suatu pekerjaan itu tanpa adanya skill, ya nanti kalian apa ya? Istilahnya ini bukan skill saya, gitu. Merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya karena bukan di bidangnya, ya. Nah, selain itu kita harus mempunyai sikap optimis, percaya diri, optimis itu, ya, terhadap semua pekerjaan yang kita lakukan. Oh, aku harus optimis. Saya ini bahwa pekerjaan ini harus saya selesaikan dengan baik. Saya pasti bisa melakukannya, ya. Nah, itu optimis, percaya diri. Ya. Sebagai orang Islam, kita tidak boleh ragu-ragu terhadap suatu kebaikan yang kita lakukan. Ingat, karena satu kebaikan akan diganjar oleh Allah 10 kali lipat. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Ya. Selama yang kita lakukan itu memang benar dan tidak bertentangan dengan agama, ya, kita harus yakin, percaya diri, dan optimis. Nah, di antara perilaku-perilaku yang bisa menjadikan seseorang optimis itu apa saja kira-kira? Ya, yang pertama, contoh, berdoa kepada Allah. Itu jelas nomor 1. Ya. Berdoa kepada Allah dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu akan memberikan kita yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ya, jadi yang pertama adalah harus berdoa terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, contoh kedua, mengerti dan memahami masalah yang sedang dihadapi sehingga tepat dalam bertindak. Ketika ada masalah, kita harus tahu akar permasalahannya itu apa dulu. Ya, kita cari akar masalahnya itu apa. Ya.
Nanti kalau sudah ketemu akar permasalahannya, ini nanti kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan tidak mengulanginya lagi, ya, sebagai bahan pelajaran untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. So, jadi mengerti dan pahami suatu masalah dengan baik. Itu yang membuat orang mempunyai jiwa optimis. Yang ketiga, contohnya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti Allah akan membalas sesuatu yang baik itu dengan yang lebih baik lagi. Makanya kita tidak jangan berhenti untuk melakukan kebaikan setiap hari, ya. Meskipun sekecil apapun, insya Allah kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri dan diganjar oleh Allah. Ingat, sebesar biji dzarrah pun, ya, biji atom, Allah itu tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, ingat. Nah, yang berikutnya, berprasangka baik kepada Allah. Kita berhusnudon, jangan suudon, ya. Berhusnudon kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah akan mengatur segalanya. Setelah rezeki itu Allah sudah mengaturnya, ya. Jadi kita tidak perlu takut, nggak perlu iri sama rezekinya orang lain, ya. Rezeki itu bisa dicari, caranya dicari loh, ya. Jangan menunggu. Rezeki itu bukan caranya bukan kita menunggu, tapi dicari. Usaha, dengan caranya usaha itu, ya. Lalik sampean pengen jadi orang kaya, pengen punya mobil, pengen punya rumah yang besar, terus nggak mau bekerja. Nah, dari mana? Ya, mimpi. Ya nggak mungkin lah, ya. Nah, makanya ini kita harus bekerja. Kita harus berikhtiar, berusaha supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud, ya. Seperti itu. Makanya kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, ya. Oke. Nah, itu tadi contoh-contoh perilaku yang membuat kita atau mendorong kita menjadikan seseorang yang berperilaku optimis. Yang kedua, sekarang perilaku ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Setelah optimis ada ikhtiar. Nah, ikhtiar itu usaha. Segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, ya, yang harus kita capai, yang harus kita raih dengan berikhtiar terlebih dahulu. Ya, sama kayak tadi yang dicontohkan oleh Ibu Uun tadi. Ya, kalau ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang kaya, ya berusaha, bekerja keras caranya. Ya. Rezeki itu harus didapatkan dengan cara bekerja dan berusaha. Ingin jadi anak pintar, ya harus usaha. Dengan apa usahanya kalau ingin pintar? Ya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Tanpa berusaha, tanpa kita belajar, ya, impossible, ya nggak mungkin terjadi, gitu kan? Tidak mungkin ilmu pengetahuan itu bisa kita peroleh tanpa suatu adanya usaha. Tidak pernah belajar kok ujuk-ujuk kita jadi pintar, ya, tidak mungkin. Segala sesuatu yang kita inginkan, ya, akan didapat dengan melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar merupakan ibadah kepada Allah. Ingat loh ya, ikhtiar itu sama dengan kita beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah itu. Berarti kan dapat pahala, ya.
Nah, perilaku ikhtiar harus dibarengi dengan sikap-sikap antara lain, satu, melakukan segala sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh dan disertai dengan berdoa kepada Allah. Itu nomor satu. Berikutnya, nomor dua, berusaha secara terus-menerus dan tidak mudah menyerah atau berputus asa dalam melakukan ikhtiar. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dalam rahmat Allah. Berikutnya, mengerti dan memahami segala sesuatu yang diikhtiari. Loh, harus paham. Iki aku ikhtiar kanggo opo, ya. Usahaku kanggo opo. Kudu paham sampean. Ya. Kok moro nggak paham apa yang diikhtiarkan, apa yang diusahakan nggak ngerti. Ya. Jadi kita harus tahu. Kalau ikhtiarnya, oh ya Allah, aku pengen berangkat haji ke Mekah. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Ya, ya harus bekerja keras. Engkau harus bekerja keras, isuk bengi, gak mulih-mulih, terus nggak ngerti. Saya ini bekerja ini untuk apa ya? Kok sampai kayak gini? Bingung sendiri karena dia tidak tahu apa yang ia usahakan, apa yang ia ikhtiarkan. Ya. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan kita berikhtiar itu apa. Ya. Kita mengerti, memahami dulu apa yang kita ikhtiarkan. Berikutnya, kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu hal. Nah, kreatif dan inovatif. Contoh, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami, ya, untuk sekarang ini banyak persaingan antara perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau perusahaan tidak mempunyai inovasi, ya apa yang terjadi? Mengalami kebangkrutan, ya, gulung tikar. Sama dengan kalau sekarang ini lagi marak-maraknya ini bisnis makanan, ya. Makan banyak sekali itu bisnis makanan itu saingan ini brand-brand yang baru-baru itu, ya, brand new, ya. Nah, mereka saingan antar pengusaha yang lain, pebisnis yang lain, entrepreneur yang lain, ya. Makanya kita kalau ingin jadi entrepreneur, jadi pengusaha, jadi pebisnis, ya harus mempunyai inovasi dan kreatif supaya apa? Bisa bertahan lama, ya, bisa bersaing. Berikutnya, pandai memanfaatkan waktu senggang, waktu luang, ya, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau misalkan ada waktu luang atau senggang, kita buat kalau punya hobi apa disalurkan, ya silakan, monggo, ya. Selagi kita masih muda, masih banyak waktu, ya silakan ya, pergunakan waktumu dengan baik. Ya. Jangan sampai waktu luang itu sia-sia, gitu. Apalagi kalian masih anak-anak muda, ya. Ayo pergunakanlah dengan baik di waktu-waktu yang luang itu tadi. Ya. Kemudian memiliki semboyan bahwa bekerja keras itu untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih mulia daripada bantuan atau menunggu belas kasihan dari orang lain. Ya. Nah, aku tak kerja keras, rek.
aku ingin mengangkat derajat orang tuaku, aku ingin jadi orang sukses, jadi orang kaya, miliarder, misalkan seperti itu contohnya, ya. Nah ini di dalam hatinya ini sudah ada istilahnya niat atau tekad yang sangat kuat, ya. Semboyan dalam hidup itu harus punya, ya. Harus tahu tujuan hidup kita itu untuk apa sih, ya. Orang-orang yang melakukan ikhtiar memiliki sifat-sifat atau nilai-nilai positif, ya. Nah, apa saja nilai positif tersebut? Jadi yang pertama adalah dapat berlaku hemat. Nah, hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha yang keras. Gini, kalau misalkan kita jadi orang sukses, ya, ingat sukses itu tidak selamanya, ya. Orang berhasil, orang itu tidak selamanya di atas, kadang di bawah, ya. Kalau hari ini kita punya uang banyak, rezeki yang lebih, jangan dibuat untuk berfoya-foya. Kita harus hidup hemat, jangan boros, ya. Ingat, kita harus ingat bagaimana perjuangan kita untuk meraih semua itu, ya. Ingat dulu kamu meraihnya seperti apa, mulai merangkak dari yang paling bawah, akhirnya kamu bisa sampai puncaknya, ya. Itu kamu ingat. Nah, itu loh bisa jadi pengontrol diri kamu, ya, supaya kamu hidup hemat, tidak menghamburkan hartamu, ya. Merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dengan susah payah, ya. Nek sampeyan nek misalkan bekerja, ya, sudah bekerja, pasti misalkan gaji pertama, wes, ya. Kalau mulai bekerja terus dapat gaji pertama, wah, senang banget, ya. Pasti senang banget dapat gaji pertama itu karena ya, ini usahaku selama ini, aku dapat uang gaji pertama. Nah, itu rasanya tuh senang, gembira, ya. Sama, Bu Unsa juga seperti itu. Dulu waktu pertama awal bekerja ya sama seperti itu. Merasa senang kalau dapat upah, dapat gaji dengan hasil keringat sendiri, ya. Apalagi sampai bisa membantu kedua orang tua itu sangat senang sekali rasanya, ya. Nah, berikutnya, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap tekun berusaha. Nah, orang yang berusaha, yang suka bekerja keras itu akan lebih terhormat derajatnya ketimbang orang yang suka meminta-minta, ya. Di hadapan Allah itu seperti itu. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah itu Allah lebih suka orang yang bekerja keras daripada orang yang suka minta-minta. Karena sejatinya orang yang suka minta-minta itu orang pemalas, tidak mau bekerja, ya. Nah, makanya kita sebagai anak yang masih muda, anak yang masih bisa bekerja dengan baik, maka ayo cari pekerjaan dengan baik, ya. Bantu orang tua. Orang tua kalau susah ayo dibantu. Di mata Allah akan lebih terhormat, ya. Nah, oke, selanjutnya untuk perilaku tawakal. Setelah kita berdoa, ya, optimis, terus berikhtiar,
Nah, mari ikhtiar biasanya gandengannya yaitu tawakal. Nah, tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal tidak boleh ditinggalkan. Nah, setelah kita berusaha dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, kita harus tawakal kepada Allah. Ya, kita percaya bahwa Allah itu yang menentukan semua hasil yang telah kita usahakan. Manusia hanya berkewajiban untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Tawakal merupakan sikap mental seorang mukmin, ya, seorang mukmin ya. Mukmin itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah untuk menyerahkan dan menyandarkan seluruh ikhtiarnya dan berdoa hanya kepada Allah. Nah, keberhasilan dan kegagalan dari proses ketika ia berusaha tadi sudah menjadi ketentuannya Allah. Ya, biarkan Allah yang menentukan. Kita sebagai makhluk hanya bisa bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana hasilnya nanti ya terserah Allah ya. Tidak benar jika tawakal itu dilakukan setelah berusaha. Yang benar adalah tawakal harus dilakukan sebelum niat. Ingat, tawakal dilakukan sebelum niat. Artinya, dalam setiap kehidupan, kita harus bertawakal kepada Allah. Sebelum melakukan sesuatu pun, kita sudah memasrahkan hidup ini kepada Allah. Manusia hanya bisa memiliki sebuah niat atau rencana, kemudian ikhtiar dan bertawakal mengharap ridhonya Allah. Ingat ya, jadi yang pertama ini adalah niat terlebih dahulu. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi niat dulu. Oh iya, aku sesuk niat golek pekerjaan. Yes, ini niat. Yes. Malamnya itu niat. Yes. Terus kemudian besoknya ini dia berusaha, berikhtiar. Nah, niat dulu, terus ikhtiar. Ya, ikhtiar ini berusaha. Terus berangkat kerja. Nah, itu ikhtiar namanya, berangkat kerja. Nah, setelah berikhtiar, barulah ia bertawakal, yaitu menyerahkan hasil dari apa yang diikhtiarkannya. Paham ya? Urutannya jadi yang pertama ini niat, yang kedua setelah niat, berikhtiar. Setelah ikhtiar, bertawakal kepada Allah. Ya, tapi kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, insya Allah mendapatkan hasil yang baik dari Allah. Ya, di antara cara berperilaku tawakal antara lain yang pertama, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan mengharapkan ridho Allah. Ya. Sungguh-sungguh ikhlas dan meminta ridho. Nggak boleh dipaksa. Ya. Yang kedua, memohon atau berdoa kepada Allah agar segala sesuatu yang telah dilakukan mendapat hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ya. Berikutnya, memasrahkan semua hasil yang kita lakukan hanya kepada Allah, apapun hasil yang akan kita peroleh nantinya. Ya. Baik itu sesuai harapan atau yang tidak sesuai harapan kita, ya kita harus berlapang dada, kita harus menerimanya,
Memang itu yang kita peroleh dari Allah. Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, pasti Allah akan memberikan apa yang ia usahakannya tadi sama. Ya. Lek usaha mek titik, ya oleh mek titik. Usaha akeh, ya oleh akeh. Lah koyo ngono gampang. Ya. Nah, kita juga harus selalu berprasangka baik kepada Allah terhadap hasil yang telah kita peroleh. Kita meyakini bahwa hasil yang diperoleh itu datangnya dari Allah dan pasti ada hikmahnya. Ingat, pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa kok hari ini saya mendapatkan hasil yang sedikit? Coba, pasti ada hikmah di balik semua itu. Kenapa kalian diberi masalah sama Allah? Kenapa kalian diuji sama Allah? Dikasih musibah? Ya pasti di balik semua itu ada apa? Ada hikmahnya. Ya. Kita disuruh Allah untuk memahami, mencerna, memikir, pakai ini. Otak kita ini disuruh mikir sama Allah. Ya. Oke. Sekarang hikmah memiliki sikap tawakal antara lain satu, mempertebal iman kita ya kepada Allah bahwa kita ini loh makhluk yang benar-benar bergantung sama Allah. Ya Allah, aku gitu menggantungkan seluruh hidupku sama Allah. Jadi iman kita ini semakin tebal. Yang kedua, menghindarkan seseorang dari sifat sombong dan takabur. Ingat, orang yang tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh bantuan Allah, itu termasuk orang yang sombong. Bayangkan, kalau kita nggak butuh Allah, terus siapa yang akan menolong kita? Ya. Nah, orang yang kayak gitu itu nggak butuh Allah itu ya termasuk orang yang sombong. Ya, makanya kita harus memiliki sikap yang tawakal, berserah diri kepada Allah, supaya kita terhindar dari sifat sombong dan takabur. Takabur itu ini orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Ya. Nah, berikutnya, menjadikan seseorang dapat bekerja dan belajar secara optimal, secara baik, disiplin, menghargai waktu. Ya. Bekerja dengan jujur dan bersih, karena tidak mungkin sikap tawakal seseorang diterima oleh Allah tanpa didasari niat yang benar, cara yang benar, jujur, dan bersih. Ya, ingat, cari pekerjaan yang benar, yang halal, tidak dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kemudian menjadikan seseorang bersikap optimis dalam menatap masa depannya. Bertawakal kepada Allah dituntut usaha yang sepadan, yaitu sungguh-sungguh, ya, secara sungguh-sungguh bekerja dengan tekun, dengan teliti, dengan disiplin, dengan cermat, dengan hati-hati. Nah, misalkan kalau sampean kerjanya lah itu ada yang bekerja di rumah makan atau di warung, ya. Kalau sampean kerjanya bagus, bos sampean iki loh pasti suweneng, ya. Wah, nek wis kerjane apik, pasti atasan sampean naikkan gaji sampean atau paling enggak dikasih bonus, ya. Nah itu rek,
Ya, contoh jadi orang yang sukses dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur. Yang pertama itu harus jujur kerja itu, jok bujuan. Ya, ingat, Nabi Muhammad itu dulu seorang pedagang. Pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Makanya dagangannya itu sangat laris karena Nabi Muhammad adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dan ingat, ketika kita sedang bekerja, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu itu dikerjakan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Nah, kemudian ada dampak positif. Rasa dekat dengan Allah. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usaha yang baik akan mendapatkan ridha dari Allah. Berikutnya, memperoleh keteguhan hati. Keteguhan hati ini kalau dalam bahasa Arab namanya istiqomah. Istiqomah ini ajak. Ajak ini berarti berkesinambungan. Dilakukan terus-menerus setiap hari, itu istiqomah namanya. Ingat, istiqomah itu jarang yang bisa melakukannya. Ya, suatu perkara yang sepele tapi susah untuk dikerjakan, itu istiqomah. Ya. Menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah. Seorang muslim harus senantiasa bertawakal kepada Allah dalam kesehariannya, dalam keadaan apapun. Baik itu waktu susah, waktu senang, ya. Kita harus ingat kepada Allah setiap saat, setiap menit, setiap detik. Zikrullah, ya. Zikrullah itu mengingat Allah. Nah, dengan bertawakal, maka beberapa contoh perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari ini apa saja contohnya? Yang pertama, tawakal menghadapi bencana. Tawakal ini sama dengan sabar, ya. Tawakal menghadapi bencana. Ketika kita mendapatkan bencana, mendapatkan musibah dari Allah, ya, dan telah berusaha dengan segala kemampuan, ya, tetapi bencana itu kok tetap datang pada kita, tetap menimpa kita, ya. Maka bersabarlah, ya. Sesungguhnya bencana itu merupakan ketetapan dari Allah dan kewajiban kita adalah bertawakal kepada Allah. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari bencana Allah, dari ketetapan Allah. Ya karena memang manusia, Allah itu menciptakan manusia itu sudah dengan nasabnya, sudah dengan istilahnya, oh ya, nanti jam segini, tanggal ini akan mengalami musibah. Ya, Allah menciptakan manusia itu sudah ada ketetapannya masing-masing. Ya. Nah, tugas kita sebagai manusia, orang yang bertawakal, beriman kepada Allah, ya harus menjalani semua itu. Ya. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan berpikir kalau di balik semua bencana, di balik semua musibah itu pasti ada hikmahnya. Yang kedua adalah selain tawakal menghadapi musibah,
Berikutnya adalah tawakal dalam belajar. Ingat Yure, belajar itu gak hanya menghadapi ujian akhir sekolah saja atau UN. Ya. Ingat, belajar itu masanya itu lama, waktunya lama. Sampeyan belajar itu kecili semenjak di kandungan ibu. Ya. Ingat, di kandungan ibu itu kalian sudah belajar loh. Belajar apa? Ya belajar bahasa ibu. Ya. Ibunya selalu ngomong ketika kalian di kandungan, nah, diajak ngobrol, itu sudah belajar kalian, sudah sekolah. Ya. Nah, ketika kalian sudah lahir di dunia, ya, beranjak jadi anak, ya, anak dewasa, balita. Nah, disekolahkanlah di TK, playgroup TK sampai perguruan tinggi. Nah, ingat, kita hitung berapa tahun itu kita sekolah. Ya, tidak hanya putus di perguruan tinggi saja kita belajar. Nah, belajar yang sesungguhnya adalah kita peroleh dari pelajaran kehidupan. Nah, itu belajar dari kehidupan itu yang apa? Belajar sesungguhnya itu yaitu, ya. Jadi kita harus sabar. Memang belajar itu memang waktunya lama. Ya. Terus selain waktu lama, kita juga butuh dana yang besar, ya. Kita sekolah gak gratis, sekolah itu butuh uang untuk bayar SPP, butuh uang untuk iuran apa, untuk bayar gedung, ya. Makanya orang belajar untuk cari ilmu itu memang susah, kesabarannya itu besar, ya. Kita jadi seorang pelajar, jadi seorang siswa-siswi, ya, peserta didik, ya harus sabar ketika sedang belajar atau sekolah. Karena memang waktunya yang kita tempuh itu tidak sedikit, ya, lama. SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, kuliah berapa tahun, terus dana, uang yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh orang tua kita itu berapa, ya. Selain itu ada lagi, ya, kita juga dihadapkan dengan materi pembelajaran yang kadang ada yang sulit, ya. Dan kita kadang seakan-akan tidak sabar dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Duh, kok wangel temen yo sinaune. Nah, kita harus sabar, ya. Tuh. Seorang pelajar akan menghadapi ujian akhir nasional. Kemudian ia belajar dengan tekun, dengan cermat, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Ya, setiap hari seperti itu, karena ingin memang ingin memperoleh hasil ujiannya itu dapat nilai baik. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan ujian itu juga selalu berdoa kepada Allah si anak tersebut, ya, agar mendapatkan nilai yang bagus, ya. Saat ujian tiba, ia menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik dan teliti. Setelah selesai melaksanakan ujian nasional, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, itu ya runtutannya dari kita sebagai seorang siswa yang akan melaksanakan ujian nasional. Yang pertama kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari sampai ujian itu tiba. Nah, setelah kita berusaha dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana hasilnya yang kita capai nanti pada akhirnya akan dapat nilai bagus apa tidak? Kan tergantung dengan usaha kita, ya.
Tuh, jadi yang beberapa contoh perilaku yang mencerminkan tentang tawakal ada 2, yaitu tawakal ketika mendapatkan bencana atau musibah, dan yang kedua tawakal ketika sedang belajar. Untuk berikutnya, selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Ini termasuk bab 2 ya. Bab 2 menerangkan tentang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Nah, kita tahu bahwa iman kepada hari kiamat ini termasuk dalam rukun iman yang ke-5. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-5. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai, kita yakini sebagai umat muslim, orang Islam. Ya. Lah, sedangkan berikutnya adalah dalil-dalil nakli tentang hari akhir. Nah, hari akhir ini dijelaskan di dalam surat apa saja? Yang pertama, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Ya, nanti silakan dibaca artinya Al-Zalzalah. Yang kedua, terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Yang ketiga, diterangkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Berikutnya di dalam surat Al-Hajj ayat 6 ayat 7. Dan yang terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ya. Nah, itu dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber pada Al-Quran. Sedangkan dalil akli itu akal, dari akal manusia, ya. Nah, dalil akli ini berasal dari akalnya manusia. Akal manusia itu dapat mengetahui adanya hari kiamat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tentang adanya hari kiamat? Allah telah menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat yang dapat dilihat dan dicerna oleh akal manusia. Salah satunya adalah gejala-gejala alam. Ya, terjadi banyak musibah, ya, banyak bencana. Nah, itu kan termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Menurut ahli ilmu alam, bumi berasal dari kabut atau gas panas. Nah, dalam waktu jutaan tahun, gas itu semakin dingin dan akhirnya membeku menjadi benda padat yang dikenal sebagai kulit bumi. Nah, jadi itu ya, para peneliti itu sudah meneliti bagaimana datanya hari kiamat dengan cara meneliti gejala-gejala alam. Nah, berikutnya, kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Nah, yang termasuk kiamat sughra. Sughra itu dari kata soghirun. Soghirun artinya kecil. Berarti kalimat kecil, kiamat kecil. Kiamat sughra adalah kematian. Nah, kematian seseorang itu atau bencana alam itu termasuk kiamat sughra, kiamat kecil.
Jadi contoh kiamat kecil adalah terjadinya bencana alam dan kematian seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, pasti akan meninggal. Nah, tanda-tandanya sekarang, apa saja yang termasuk tanda-tanda kiamat sughra? Nah, yang pertama, diangkatnya ilmu agama. Nah, maksudnya bagaimana ilmu agama itu diangkat? Ya. Maksudnya adalah ilmu agama sudah tidak diperhatikan lagi karena dianggap tidak penting. Bahkan kian lama, kian hari itu ilmu agama itu akan hilang. Ya. Dikarenakan semua orang melecehkannya. Zaman sekarang masih sudah banyak yang melakukan pelecehan-pelecehan tentang agama. Nah, seperti itu. Ya. Terus ini contohnya adalah banyak sekali para ulama atau para kiai yang meninggal, yang wafat. Nah, maka secara otomatis ilmu agama ini secara tidak langsung ya hilang dengan sendirinya ya, karena diangkatnya atau diwafatkannya para ulama dan kiai. Kebodohan mewabah di mana-mana dengan nyata. Ya. Perzinaan di mana-mana, zina di mana-mana. Semua jenis minuman keras dijual bebas. Ya. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Nah, pada akhir zaman jumlah perempuan akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Wanita budak, ya, melahirkan anak tuanya sendiri karena ia dikawin majikannya. Terus kemudian orang-orang yang dulunya tidak bersepatu dan berkaos kaki karena melarat, ya, serta menggembala ternak menjadi raja dan pembesar negara. Dulunya jadi orang miskin, ya, orang yang melarat, nantinya jadi orang kaya dan jadi pemimpin, pembesar di negara-negara. Ya. Terdapat dua golongan besar yang saling bunuh-bunuhan. Ya, antara mereka terjadi peperangan. Terus para ulama dan ahli agama tadi yang banyak meninggal, ya, terjadi gempa bumi yang sangat hebat, bencana alam di mana-mana. Terus manusia itu saling menumpuk harta, menumpuk kekayaan yang tidak ada gunanya. Mereka menumpuk-numpuk hartanya, ya, nggak disedekahkan, tidak dibuat hal yang baik. Ya, itu nanti itu tanda-tandanya pada akhir zaman itu banyak orang yang berlomba-lomba jadi orang kaya tapi tidak pernah memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Nah, adapun datangnya kiamat kubro, sekarang kiamat kubro, ya, yang tadi kiamat sughra, sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar, ya. Kita tahu bahwa kiamat kubro ini ya pasti hancurnya semua alam seisi dunia ini akan hancur. Itu dinamakan kalimat kubro, kiamat kubro, kabirun. Dari kata bahasa Arab kabirun artinya besar. Kubro berarti kiamat besar, ya. Kiamat kubro yaitu kiamat hancurnya alam semesta dengan segala isinya, ya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Zalzalah. Til ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di dalamnya, di kandungnya. Nah,
gunung-gunung bertabrakan. Ya. Nah, sekarang ciri-cirinya, tanda-tandanya akan datangnya kiamat kubro. Yang pertama, perbuatan maksiat itu di mana-mana, merajalela, dan semuanya terdapat kemaksiatan. Yang kedua, orang-orang beriman jumlahnya semakin sedikit. Kekacauan dan kejahatan semakin meningkat. Terus timbulnya kejadian yang ganjil. Seperti apa yang ganjil itu? Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dajjal, serta matahari terbit dari barat. Ya, itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, kiamat kubro. Ya. Nah, setelah terjadinya kiamat kubro, maka ada kejadian yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, contohnya seperti apa? Setelah orang-orang meninggal dunia, ya, itu ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu apa? Nah, barzah artinya batas pemisah antara dua buah benda atau dua keadaan yang tidak lama. Disebut dengan alam barzah. Ya. Nah, hal itu diterangkan atau terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. Ayat 99 sampai 100. Ya. Nah, jadi alam barzah adalah alam pemisah, ya, alam antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Nah, jadi kira ada di sini tuh ada alam dunia, di sini ada alam akhirat. Nah, di tengah-tengahnya ini namanya alam barzah. Jadi antara dunia dan alam akhirat, di tengah ini namanya alam barzah. Ya. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur. Ya. Karena manusia yang berada di alam barzah, jasadnya berada di liang kubur. Ya, itu nanti ketika orang meninggal kan dikubur, yaitu di dalam kubur, itu namanya alam barzah. Selain alam barzah, ada juga yaumul ba'ats. Ya. Kiamat terjadi setelah malaikat Israfil meniupkan trompetnya, sangkakalanya. Ya. Yang pertama, setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya, yang kedua kalinya, manusia dibangkitkan lagi dari alam kuburnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu bangkitnya orang-orang yang sudah meninggal itu dari alam kuburnya. Dinamakan Yaumul Ba'ats, hari kubur dalam keadaan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang wajahnya jelek. Nah, semua itu tergantung amal perbuatan semasa hidup di dunia. Ya kalau wajahnya cantik, tampan, ya jelas ketika di dunia orang itu melakukan perbuatan yang sangat baik, orang yang soleh-solehah. Ya, kalau wajahnya buruk, jelek, ya, ada yang tidak ada matanya cuma satu, ada yang wajahnya hancur, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Nah, itu ketika di dunia karena mereka sering melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek, ya,
tergantung dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Nah, ketika seseorang setelah dibangkitkan dari kubur, ya, manusia akan dikumpulkan dalam ada pohon, tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, itu dinamakan yaumul mahsyar, padang mahsyar. Ya. Nah, di padang mahsyar itulah nantinya manusia akan menerima hasil laporan atau menerima rapotnya semasa hidup di dunia. Ya. Yang keempat ada yaumul mizan. Setelah orang-orang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian digiring lagi ke yaumul mizan. Yaumul mizan ini tempat untuk menimbang semua amal perbuatan kita. Ya. Oke. Nah, dari sini ya, karena waktunya sudah habis anak-anak ya, cukup di sini dulu ya untuk pembelajaran. Jadi nanti setelah ini ada tugas dari Bu Uun untuk kalian, silakan dikerjakan dan dikirim ke Bu Uun. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Maria.